jenis pohon dengan buah-buahan yang manis dan ranum, sehingga banyak binatang yang senang tinggal di sana. Rusa, gajah, beruang, hingga aneka serangga hidup dengan harmonis. Pada suatu ketika, hutan tersebut kedatangan penghuni baru, yaitu si ular kecil. Banyak binatang yang tidak menyukainya karena wajahnya yang buruk. Banyak pula tanaman yang tidak suka dengannya karena ia dikenal sangat rakus ketika memakan daun-daunan. Oleh sebab itu, si ular kecil harus hidup berpindah-pindah dari satu pohon ke pohon lainnya. Wahai pohon apel, bolehkah aku tinggal di dalammu yang kuat? Tidak boleh, makanmu banyak dan kau tidak memberi manfaat apa-apa bagiku. Nanti aku pasti akan membalas kebaikanmu, pohon apel. Tidak, pergi sana. Aku takut tidak akan berbuah jika kau menentang pada dahanku. Dengan sedih, si ular kecil mencari pohon lain untuk ditinggali. Namun, pohon-pohon di hutan tersebut menolaknya. Si ular kecil tidak menyerah. Ia terus berjalan dan bertanya kepada pohon-pohon di sepanjang jalan, hingga tibalah ia di tepi hutan. Si ular kecil menangis. Bagaimana ia bisa makan jika tidak ada pohon yang bersih? Bagaimana ia bisa makan jika tidak ada pohon yang bersedia ditinggalinya? Ia kemudian teringat pesan ibunya agar tidak pernah menyerah dan berdoa kepada Allah Al-Mu'min, karena hanya Allah yang dapat memberikan rizki bagi semua makhluknya di bumi. Ya Allah, ya Mukmin, berilah aku rezeki berupa daun-daunan agar aku bisa makan, dan berilah aku tempat berlindung pada tanaman yang baik hati. Bunga matahari yang tumbuh di tepi hutan tersentuh mendengar doa si ular kecil. Ia ingin membantu. Walaupun bukan pohon yang besar, namun ia dapat memberikan makanan dan tempat tinggal bagi si ular kecil. Wahai ular kecil, jangan bersedih. Kau bisa tinggal di batangku yang sederhana dan memakan daun-daunku. Siapa itu? Aku bunga matahari. Walau batangku tak sebesar pohon apel dan juga tidak memiliki buah, namun aku bisa memberikan daun-daunku untukmu. Apakah kau yakin? Kata pohon-pohon lain, makanku banyak. Tidak perlu khawatir. Apalah arti beberapa lembar daun dibandingkan dengan seorang sahabat setia yang selalu menemani. Si ular kecil sangat senang. Ia bukan hanya menemukan tempat bernaung dan makanan, ia juga memiliki sahabat baru. Allah telah mengabulkan doanya. Ia sangat bersyukur kepada Allah. Sejak saat itu, si ular kecil menghabiskan waktunya bersama bunga matahari yang baik hati. Mereka bercerita, bermain, dan tertawa bersama. Namun pada suatu hari, Wahai sahabatku, hari ini adalah hari terakhir kita bisa bermain bersama. Memang kenapa ular kecil? Mulai besok aku harus berpuasa di dalam kepompong agar bisa menjadi makhluk yang lebih baik, yang bisa memberi manfaat seperti dirimu. Selama ini aku banyak makan untuk bekalku berpuasa. Baiklah ular kecil, aku hanya dapat mendoakanmu. Terima kasih atas segala kebaikanmu selama ini. Sampai berjumpa lagi sahabatku. si ular kecil membungkus dirinya dalam kepompong. Bunga matahari melindungi sahabatnya dari panas dan hujan, juga menjaganya dari tiupan angin kencang. Sampai akhirnya kepompong itu terbuka dan keluarlah seekor binatang yang memiliki sayap yang cantik. Siapakah dirimu? Mengapa bukan sahabatku, si ular kecil yang keluar dari
dari kepompong itu. Akulah si ulat kecil sahabatmu. Setelah aku berpuasa, aku berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Sekarang aku bisa membantu penyerbukanmu dan bunga-bunga lain. Mendengar penjelasan kupu-kupu, bunga matahari sangat gembira. Ternyata Allah menganugerahkan kemampuan istimewa kepada ulat untuk berubah menjadi kupu-kupu. Bunga matahari percaya bahwa Allah Al-Mu'min menciptakan semua makhluk pasti ada manfaatnya, sehingga bisa membantu yang lainnya. Mereka pun kembali bersahabat dan saling tolong menolong. Yeay, itu dia tadi penampilan drama dari kelompok